Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah, ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama. Kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A. X plus 2 sama dengan Y, B. X min 1 sama dengan Y, C. X plus Y sama dengan 8, atau D. X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E. X sama dengan Y. Yang benar adalah
Sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya, sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini. Yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya, X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya, atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya, dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman.
Nah, ini membangun rumah, teman-teman. Kalau dia 20 orang, diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang, itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya, dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini, berarti tandanya persamaan kata. Sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan ya. E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya.
Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. palung gula, B. pohon buah, C. kipas angin, D. jalan macet, atau E. lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya kompor api antara A, B, C, D, E ini. Nah, yang sesuai dengan analogi di atas adalah, oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya masih analogi ya, persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. termosuhu, B. api kebakaran, C. banjir air, D. gempa Richter, atau E. dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional, B. Saya pindah klub, C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub, D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub, atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah, oke, ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang nih ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya, teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka ya, maka Q. Nah, ini P1-nya.
Ya, ini P1. Pernyataan 1. Ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya tim seleksi tim nasional, ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak key. Maka yang benar kalau dia tidak key berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P, tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Dan mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi, lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar
dan lebih muda dari Intan, karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lainnya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya yang besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya.
Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingganya banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A8 cara, B12 cara, C24 cara, D48 cara, atau E120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingga posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4 karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya. Yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6,
Kemudian 2 kali 1, 2, berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik, 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 titik. Seri selanjutnya adalah A17, 18, B20, 22, C22, 29, D24, 32, atau E29, 35. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7. Ya kan? Karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 29 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 22, 29 ya. Nah, polanya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 22, 29 jawabannya. Selanjutnya, masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35, atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, titik, 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 G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C,
C, H dan I, D, G dan J, atau E dan J? Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum, yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga, yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.